Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Abdul Bagus Chandrawiyarta, NPM 1832121107. Saya ingin bertanya kepada kelompok 7. Pertanyaannya yaitu, apa tujuan utama dalam perusahaan dan produk atau jasa apa yang dihasilkan? Coba jelaskan. Terima kasih. Om Santi. Om Swastiastu. Saya Komang Febri Smianti, NPM 133. Dari kelompok 7 akan menjawab pertanyaan dari Chandrawiyarta kelompok 6. Tujuan utama perusahaan Philo Production adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan tetap menjaga kestabilan kualitas perusahaan secara konsisten dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Adapun jasa yang dihasilkan dari perusahaan Philo Production yaitu jasa printing nota, jasa printing sablon baju, dan jasa printing layangan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Om Santi Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikadak Bagus Prangaditya, NPM 1832121146. Di sini saya ada kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok 7. Berikut pertanyaannya. Dalam menghadapi persaingan pasar, menurut kalian bagaimana perusahaan Philo Production memilih antara pesaing yang harus dihadapi dan dihindari? Sekian dari pertanyaan saya ucapkan terima kasih. Om Santi Om. Om Swastiastu. Saya Oktalina Dwilandari, NPM 467. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Priangga kelompok 6. Pertanyaannya, dalam menghadapi persaingan pasar, menurut kalian bagaimana perusahaan Philo Production memilih antara pesaing yang harus dihadapi dan dihindari? Jawabannya, untuk mengidentifikasi hal ini, ada 3 komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama, menentukan pesaing yang kuat atau lemah dengan cara menganalisis nilai pelanggan. Yang kedua, menentukan pesaing yang dekat atau jauh. Semakin perusahaan itu memiliki banyak kemiripan dengan perusahaan kita, maka dapat disebut pesaing dekat. Sedangkan semakin jauh kemiripannya dengan perusahaan kita, maka dapat disebut pesaing jauh. Yang terakhir, menentukan pesaing baik atau buruk. Pesaing yang baik berarti bersaing sesuai dengan aturan pasar, sedangkan pesaing yang buruk tidak mengikuti aturan pasar. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mangayuastini dengan NPM 18321214456. Saya dari kelompok 6 ingin bertanya pada kelompok 7. Pertanyaan saya adalah, perusahaan Philo Production termasuk dalam perusahaan yang bergelut dalam bidang jasa. Menurut kalian, apa keuntungan dari perusahaan tersebut dengan memberikan beberapa jasa printing? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Om Santi Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iga Deddy Pratama Putra, NPM 142, akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Perusahaan Philo Production termasuk dalam perusahaan yang bergelut dalam bidang jasa. Menurut kalian, apa keuntungan dari perusahaan tersebut dengan memberikan beberapa jasa printing? Jawabannya, jasa printing pada saat ini sangat dibutuhkan di masyarakat karena media cetak pada saat ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, beberapa event di kalangan masyarakat banyak yang menggunakan brosur untuk program promosinya. Jadi menurut saya jasa ini sangat menguntungkan. Sekian jawaban dari saya, semoga diterima. Om Santi Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pani Putu Guntur Caksana Rawat, NPM 1832121139. Ingin bertanya kepada kelompok 7. Pertanyaan saya, bagaimana dampak COVID-19 ini bagi kelancaran perkembangan perusahaan Philo Production? Jika ada, jelaskan solusinya. Terima kasih. Om Santi Om. Perkenalkan, nama saya Cintia, NPM 106, akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu pertanyaan dari Guntur. Menurut saya ada karena pada umumnya target pasar Philo Production adalah pelajar atau mahasiswa. Sedangkan di masa pandemi ini lebih banyak mahasiswa dan pelajar itu belajar via online atau daring. Jadi sedikit jasa printing yang didapatkan oleh Philo Production. Solusinya yaitu Philo Production bisa saja
nambah jasa yang diberikan seperti jasa ketik, karena di masa pandemi ini pelajar lebih membutuhkan jasa itu dibandingkan jasa printing. Sekian dan terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Rama Adi Putra, NPM 18321214143. Di sini saya dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok 7. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana cara perusahaan memutuskan konsumen mana yang akan dilayaninya dan bagaimana perusahaan melayaninya. Sekian pertanyaan dari saya dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Saya Ika Aryadika Putra, NPM 113 dari kelompok 7 akan menjawab pertanyaan dari Rama kelompok 6. Jelaskan bagaimana cara perusahaan memutuskan konsumen mana yang akan dilayani dan bagaimana perusahaan melayaninya. Strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana perusahaan berharap untuk menciptakan nilai pelanggan dan mencapai hubungan yang menguntungkan. Perusahaan memutuskan pelanggan mana yang akan dilayani dan bagaimana perusahaan melayaninya. Pertama, ada segmentation atau segmentasi. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang membedakan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda dan yang makin memerlukan produk atau program pasaran yang terpisah. Setiap pasar memiliki segmen, tetapi tidak semua cara segmentasi pasar memiliki manfaat yang sama. Yang kedua ada targeting. Targeting atau penempatan target pasar adalah proses mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan memilih satu atau lebih jumlah segmen yang dimasuki. Perusahaan menargetkan daya tarik segmen di mana perusahaan dapat menghasilkan nilai pelanggan terbesar dan mempertahankannya sepanjang waktu. Yang terakhir ada positioning. Positioning adalah pengaturan produk untuk menduduki tempat yang jelas, berbeda, dan diinginkan relatif terhadap produk pesaing dalam pemikiran konsumen sasaran. Pemasaran merencanakan posisi yang membedakan produk dari merek pesaing dan memberi manfaat terbesar dalam target pasar. Selain itu, positioning merupakan penempatan posisi tindakan, tawaran, dan citra perusahaan menempati posisi yang khas dalam benak pelanggan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.